Selamat pagi pemirsa, 29 April 2023 Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggaraan otonomi daerah ke-27 tahun 2023 dengan mengangkat tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul yang dihadiri oleh beberapa tamu penting, diantaranya sekitar 600 kepala daerah se-Indonesia, kemudian juga Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri Beni Irawan, dan juga Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang juga akan bertindak sebagai inspektur upacara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Hari Odda diperingati pada tanggal 29 April 2023 di Kota Makassar. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, tiba di mimbar kehormatan. Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol Purnawirawan Tito Karnavian bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menuju lapangan upacara diiringi marching band dan model fashion karnaval. Mohon perhatian kepada juru foto media, ajudan dan sespri, kami silakan kembali ke tempat, acara segera dimulai. Persiapan Pataka. Pasukan Pataka Prasamya Purna Karya Nugraha memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Prasamya Purna Karya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sebuah institusi pemerintah yang menunjukkan karya tertinggi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Penghargaan ini diberikan untuk kepala daerah yang telah menunjukkan hasil karya, inovasi, dan prestasi tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Prasamya Purna Karya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang sangat baik untuk kepentingan seluruh golongan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan 2 tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Prasamya Purna Karya Nugraha dipersembahkan oleh 2 DP. Yang pertama, pada zaman kepemimpinan Kolonel HM Daeng Patompo tahun 1974 yang lalu. Yang kedua, setelah 45 tahun kemudian, atas upaya dan kerja keras, pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha di bawah kepemimpinan Dani Pomanto. Hanya dalam 1 periode memimpin Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mendapatkan Tanda Kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha sebagai penghargaan atas hasil kerja tertinggi dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat! Gerak! Pembacaan sejarah singkat otonomi daerah. Sejarah singkat otonomi daerah. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Karesidenan, Kabupaten, dan Kota berotonomi. Hingga tahun 2022, daerah otonom telah berjumlah 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan berjalan terus sebagai komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Papua, pemerintah melakukan pemekaran daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga daerah otonom sampai dengan saat ini berjumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-27. Otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Sekian, terima kasih. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-27 di Anjungan City of Makassar, hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, dimulai. Inspektur upacara menuju mimbar upacara pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja status kinerja tertinggi secara nasional tahun 2022 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1109 tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Provinsi peringkat 1, Provinsi Jawa Tengah, skor 3,714, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, skor 3,621, status kinerja tinggi. Peringkat 3, Provinsi Jawa Timur, skor 3,613, status kinerja tinggi. Peringkat 6, Kota Makassar, skor
3,348 status kinerja sedang. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Untuk pemerintah daerah provinsi, kami silakan dengan hormat. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, untuk menyerahkan penghargaan kepada Kepala Daerah dengan status kinerja tertinggi secara nasional tahun 2022. Pemirsa, masih dalam penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah ke-27 dan dalam amanat yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian tadi mengapresiasi Dani Pomanto dan juga Kota Makassar sebagai penyelenggara Hari Otonomi Daerah tahun 2023. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Pol Purnawirawan Tito Karnavian menyanjung Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang sukses menggelar peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA dengan meriah. Mantan Kapolri ini bahkan memuji Dani Pomanto, sapaan akrab Ramdan Pomanto, yang kerap memberikan kejutan spesial dalam setiap event-event akbar pemerintahan. Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA, Mendagri RI Jenderal Pol Purnawirawan Tito Karnavian memberikan penghargaan pemerintah daerah berkinerja tertinggi secara nasional berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2022. 3 kepala daerah provinsi, 10 kepala daerah kabupaten, dan 10 kepala daerah kota. 2 diantaranya yang menerima penghargaan Kota Makassar dan Parepare. Dalam sambutannya, Tito secara khusus berterima kasih kepada Dani Pomanto yang sudah merancang upacara peringatan OTDA dengan spektakuler itu. Terima kasih kepada para penerima, kami silakan kembali ke tempat semula. Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kami silakan kembali ke mimbar upacara. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran, atas nama pribadi dan Kementerian Dalam Negeri saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama bagi rekan-rekan umat muslim. Kita juga bersyukur acara ini dihadiri, tadi dapat informasi dari Bapak Wali Kota, dihadiri lebih dari 70% kepala daerah se-Indonesia. Kita tepuk tangan ini. Ini beliau-beliau yang ada di panggung berbaju putih, di bagian kiri, sebelah kanan dari sana, rekan-rekan kepala daerah. Ini mungkin adalah salah satu momentum upacara yang terbesar yang dihadiri oleh kepala daerah. Ya, Januari yang lalu kita memang ada acara besar Forkompinda yang dihadiri juga oleh kepala daerah dan Forkompinda yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden di Sentul. Itu terbesar memang. Tapi indoor, outdoornya inilah yang terbesar di Makassar ini. Ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, wabil khusus Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto. Ya,
Saya tidak menyangka acaranya bisa semeriah seperti ini. Tapi memang kalau Pak Dhani pembantu buat acara itu selalu ada kejutan-kejutan gitu. Terima kasih. Ya. Kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, peringatan Hari Otonomi Daerah inilah memperingati perubahan sistem pemerintahan yang di masa Orde Baru pada sistem sentralistik. Kepala daerah juga ditunjuk, kewenangan semua sebagian besar di tingkat pusat, dan dengan adanya otonomi daerah, maka sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah. Ada 3 urusan pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu ada yang kewenangan yang absolut, artinya mutlak di tangan pemerintah pusat, mulai dari masalah pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, agama, justisi, dan politik luar negeri. 6. Kemudian ada pemerintahan umum. Ini yang berhubungan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara yang beragam, plural, yang harus kita jaga betul, persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak banyak negara-negara di dunia yang memiliki tingkat keberagaman seperti Indonesia. Lebih dari 1000 bahasa, ratusan suku, dan agama adalah takdir dari Allah SWT yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang plural. Ini mungkin terdengar klise, tapi kalau kita membandingkan dengan beberapa negara lain, katakanlah Afghanistan hanya 7 suku, 1 agama 99%, merdekanya lebih duluan daripada Indonesia. Sampai hari ini konfliknya tidak pernah selesai. Kita harus syukuri sekali lagi sebagai bangsa. Dan itulah urusan pemerintahan umum, menjaga persatuan bangsa, menjadi urusan tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun dibantu daerah. Nah, urusan pemerintahan yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang disebut konkuren atau yang didelegasikan ke daerah. Ada 32 urusan, 8 urusan wajib, 24 urusan pilihan. Wajib itu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pilihan. Nah, inilah yang disebut dengan otonomi daerah, daerah yang lebih otonom, daerah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Pasca Orde Baru, dengan adanya reformasi, maka demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia merubah dari sentralistik menjadi desentralistik dengan mengalihkan atau mendelegasikan sebagian kewenangan konkuren kepada daerah-daerah. Tujuannya agar daerah-daerah lebih memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga bisa berkreasi, bermanuver untuk menyelenggarakan daerah-daerahnya masing-masing. Karena Indonesia bukan Singapura yang negara kota. Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kekhasan daerah masing-masing. Setiap kabupaten, setiap provinsi memiliki kekhasan daerah masing-masing. Dan itu tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Sehingga kepala daerah diberikan kewenangan untuk berkreasi sesuai dengan karakteristik khas daerah masing-masing. Itulah kemudian diberikan otonomi atau sebagian kewenangan diberikan dari pusat kepada daerah. Dalam praktek terjadi dinamika. Awalnya kita melihat bahwa otonomi daerah lebih banyak diberi kewenangan kepada tingkat 2. Dan kemudian diberikan pada tingkat 2, Lord Acton, ahli dari Inggris di masa lalu, menyampaikan bahwa power tends to corrupt
and absolute power corrupts absolutely. Kewenangan kekuasaan itu cenderung untuk menyimpang. Dan kewenangan yang sangat besar akan makin besar menyimpangnya. Kewenangan yang absolut pasti menyimpang. Nah, oleh karena itulah otonomi daerah dalam praktek implementasi kita semenjak tahun 1999, sebagaimana tadi disampaikan tentang sejarah otonomi daerah dari desentralistis menjadi sentralistis. Saya ulangi, jadi sentralistis menjadi desentralistis. Pemberian kewenangan sebagian ini terjadi dinamika. Diberikan kepada tingkat 2 ada masalah. Dinaikkan ke gubernur ada masalah. Ditarik lagi sebagian di tingkat pusat ada masalah lagi. Sehingga memang otonomi daerah ini apapun juga dinamikanya memberikan hasil yang baik. Inilah proses implikasi daripada spirit otonomi daerah. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana terjadi misalnya biaya politik yang sangat tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah. Biaya kampanye, biaya tim sukses, dan lain-lain yang kalau dibanding dengan pendapatan gaji mungkin tidak sepadan. Sehingga menjadi salah satu akar masalah. Yang baik bisa menjadi menyimpang karena biaya politik yang tinggi. Ini pun perlu kita carikan solusi bersama ke depannya. Kemudian tadi sudah disampaikan penghargaan kepada sejumlah rekan-rekan kepala daerah yang berprestasi. Saya paham bahwa rekan-rekan yang melakukan seleksi, pengujian, ini berusaha untuk seobjektif mungkin. Dan mudah-mudahan insya Allah saya kira objektif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penerima penghargaan, 3 provinsi, 10 kabupaten, 10 kota. Mudah-mudahan penghargaan ini akan dapat makin memotivasi semangat kita untuk terus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan kepala daerah yang belum mendapat penghargaan, masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan penghargaan di bidang yang lain. Baik di bidang pemerintahan, di bidang stunting, penanganan, kemiskinan ekstrim, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, desa wisata, banyak sekali pemberian penghargaan untuk memberikan reward kepada teman-teman semua. Tapi bagi yang mungkin belum, juga mohon momentum ini digunakan untuk melakukan introspeksi dan juga kontemplasi, merenung bagaimana saya bisa berprestasi, karena ujung akhir daripada otonomi daerah itu adalah sebetulnya adalah kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal ini ditandai dengan PAD yang lebih banyak daripada transfer pusat, sehingga daerah mampu membiayai daerahnya sendiri tanpa harus bergantung terus kepada pemerintah pusat. Daerah yang mampu kuat secara fiskal dengan PAD yang lebih besar tidak akan banyak menerima dampak goncangan ketika terjadi permasalahan keuangan di tingkat pusat. Itulah semangat otonomi daerah adalah kemandirian fiskal, bukan dalam rangka membelah wilayah dan kemudian terus diberikan atau dicekoki katakanlah dengan anggaran pemerintah pusat. Anggaran yang ada dari pemerintah pusat transfer TKDD, keuangan daerah dan desa, tidak lebih dari sebagai stimulan untuk merangsang supaya PAD-nya meningkat. Oleh karena itu, setiap daerah, rekan-rekan kepala daerah, tolong miliki betul kemampuan entrepreneurship, kemampuan
kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing sehingga bisa meningkatkan PAD-nya dan bisa mandiri secara fiskal. Itulah semangat daripada otonomi daerah. Akhirnya sekali lagi selamat, mari kita semua memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih unggul, dan lebih dari itu kita semua ingin mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dominan, yang dapat berpengaruh paling tidak di tingkat regional dan potensi untuk jadi negara dominan di tingkat internasional. Berbagai survei internasional dari lembaga-lembaga internasional memperkirakan seperti itu. Tahun 2040-an Indonesia diproyeksikan menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar dunia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan antara pusat dan daerah. Kita semua harus bekerja bersama, bahu-membahu demi anak-anak dan keturunan kita di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT sekali lagi memberkati kita semua, memberikan perlindungan pertolongan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Komandan upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing pimpinan pasukan ambil alih pasukannya. Kerjakan! Persiapan foto bersama di depan Anjungan City of Makassar. Sesi foto bersama yang pertama, kami silakan dengan hormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mohon berkenan untuk dapat menempati tempat. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sesi foto pertama dalam keadaan posisi sikap siap dan yang kedua adalah kepalkan tangan kanan kita. Baik, saya hitung. Aba-aba, posisi siap. Saya hitung. 1, 2. Baik.
Pemirsa, setelah upacara dan juga foto bersama seluruh kepala daerah yang hadir dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agenda selanjutnya dalam acara ini juga menyuguhkan tarian kolosal, yakni tarian Pakarena yang menari di atas 200 perahu dengan background Masjid 99 Kubah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kepala daerah, kami silakan menuju Tribun Anjungan City of Makassar untuk menyaksikan persembahan tari Pakarena dengan 200 penari di atas 200 perahu nelayan dengan 514 bendera kabupaten kota seluruh Indonesia. Partisipasi 15 sanggar seni di bawah binaan Dinas Kebudayaan dan Kota Makassar serta partisipasi nelayan dengan 200 perahu di bawah binaan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sesi foto kedua, kami undang para pejabat pimpinan tinggi Pratama Madya Kementerian Dalam Negeri dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta Forkopimda Kota Makassar. Baik, kami silakan untuk menuju Anjungan City of Makassar menyaksikan persembahan tarian Pakarena dengan 200 penari di atas perahu nelayan dengan 514 bendera kabupaten kota seluruh Indonesia. Saya pembawa acara Yanti Makatutu Protokol Wali Kota Makassar mengucapkan Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-27 tanggal 29 April 2023. Otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Puncak Hari Otonomi Daerah atau OTDA ke-27 di Anjungan City of Makassar berlangsung meriah pada Sabtu 29 April 2023. Dirangkaikan Hari Kebudayaan Kota Makassar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Daerah se-Indonesia disuguhi dengan persembahan tari Pakarena. 200 penari dari 15 sanggar seni binaan Dinas Kebudayaan atau Disbud Kota Makassar menari di atas 200 perahu nelayan. Perahu nelayan dari Pulau Barang Lompo, Barang Cakdi, Kodingareng, dan Lai-Lai mengibarkan 514 bendera kabupaten kota se-Indonesia di Laut Losari. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemkot Makassar sebagai penyelenggara kegiatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Kita lihat tadi pagi ya, tadi pagi itu ada atraksi 200 penari di atas Kapinting, atraksi tari Pakarena yang disaksikan, ini yang istimewanya karena disaksikan oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia karena bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah yang dipusatkan di Kota Makassar. Mungkin terakhir Bu, apa yang harapan kami dari Dinas Kebudayaan oleh pemerintah Kota Makassar bahwa budaya ini harus kita lestarikan. Cara melestarikannya itu adalah dengan sesering mungkin menggunakan pentas-pentas seni, ya. Itu salah satu melestarikan sehingga para kaum muda kita mengetahui dan mencintai seni budaya. Kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terlibat